Akhirnya kejaksaan pastikan akan eksekusi Sylvester hari ini. Dia dipanggil tetapi kalau tidak datang ya lihat saja, kata Kapus Penkum Kejagung. Ini bukan eranya Jokowi lagi bro, mau berlindung kemana lagi kau? Sementara pihak Yusuf Kala bantah bertemu, bahkan kenal Sylvester, bahkan putrinya sebut Sylvester buronan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya inform, ya harus segera. Sudah inkrah. Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. JK dengan tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Pak JK tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Lanjutnya lagi, Putri JK Mukhlisa Kalla menyampaikan hal serupa. Dia menyebut bahwa tidak pernah ada pertemuan ayahnya dengan Sylvester. Pembohong, tidak pernah bertemu bapak dia buronan, ujarnya. Ketika nanti keluar dari penjara, kita belum tahu bagaimana nasibnya. Karena Jokowi sendiri kan posisinya juga kini tengah goyah. Putusan Kejaksaan Agung mengeksekusi Sylvester Matutina yang selama 6 tahun dibiarkan begitu saja kan menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi mulai luntur, ya, atau kesaktiannya mulai luntur lah ya. Karena selama 6 tahun, selama Jokowi berkuasa, karena dia 2 periode berkuasa, ya Sylvester nggak bisa diutak-atik gitu. Nah sekarang kelihatannya Jokowi sudah tidak bisa membela lagi. Kan Jokowi nggak bisa mengeluarkan abolisi, apalagi amnesti ya. Sekali lagi, karena ini sudah diputuskan ya harus dieksekusi, itu persoalannya bro ya. Ketika Sylvester mengklaim hubungannya baik dengan JK dan lain sebagainya, ya saya agak meragukannya karena JK sebenarnya kan berada pada sisi yang berseberangan dengan Sylvester, baik dulu maupun sekarang. Jangan mentang-mentang karena pembela Jokowi, pada waktu itu kemudian tidak dieksekusi, sementara yang lainnya dieksekusi semua. Bahkan from the beginning, sebelum ada vonis yang inkrah, mereka sudah mendekam di penjara dulu. JK dengan tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Pak JK tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Lanjutnya lagi, Putri JK Mukhlisa Kalla menyampaikan hal serupa. Dia menyebut bahwa tidak pernah ada pertemuan ayahnya dengan Sylvester. Pembohong, tidak pernah bertemu bapak dia buronan, ujarnya. Wah, lebih keras lagi ya. Tidak ada perdamaian, permintaan maaf diterima, namun proses hukum tetap lanjut, sambungnya. Nanti kita bahas ya. JK tegaskan tak pernah bertemu dan mengenal Sylvester Matutina. Coba kita bacakan bantahan JK dulu ya. Oke. Pihak Wakil Presiden ke-10 ya, Yusuf Kalla memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ya. Oke. Sylvester terlibat kasus fitnah terhadap JK. Sylvester menyatakan urusannya dengan JK secara pribadi sudah selesai. Juru bicara JK, Hussein Abdullah, membantah pengakuan Sylvester itu. Ia menyatakan JK tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sylvester. Sylvester tidak pernah bertemu Pak JK pun tidak mengenal dia, kata Hussein dalam klarifikasinya kepada Kumparan. Dan ketika nanti keluar dari penjara, kita belum tahu bagaimana nasibnya. Karena Jokowi sendiri kan posisinya juga kini tengah goyah. Putusan Kejaksaan Agung mengeksekusi Sylvester Matutina yang selama 6 tahun dibiarkan begitu saja kan menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi mulai luntur, ya, atau kesaktiannya mulai luntur lah ya. Karena selama 6 tahun, selama Jokowi berkuasa, karena dia 2 periode berkuasa, ya Sylvester nggak bisa diutak-atik gitu. Nah sekarang kelihatannya Jokowi sudah tidak bisa membela lagi. Kan Jokowi nggak bisa mengeluarkan abolisi, apalagi amnesti ya. Tapi sekali lagi,
karena ini sudah diputuskan ya harus dieksekusi, itu persoalannya bro ya. Dan ketika Sylvester mengklaim hubungannya baik dengan JK dan lain sebagainya, ya saya agak meragukannya karena JK sebenarnya kan berada pada sisi yang berseberangan dengan Sylvester, baik dulu maupun sekarang. Jangan mentang-mentang karena pembela Jokowi pada waktu itu kemudian tidak dieksekusi, sementara yang lainnya dieksekusi semua. Bahkan from the beginning, sebelum ada vonis yang inkrah, mereka sudah mendekam di penjara dulu. Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Anton Permana, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Edi Mulyadi, kemudian Ustadz yang meninggal di penjara ya, dan masih banyak lagi. Ada juga Bunda Mary di Lampung dan lain sebagainya yang bisa dikatakan kasusnya itu kasus politik semua. Wah, ternyata ya Jokowi memang tidak lagi bisa melindunginya. Ini peringatan saya kira buat para ternak Mulyono untuk sudahlah jangan terlampau memaksakan diri terus pasang badan. Sekarang ini menuntut pemakzulan atau penggulingan Pak Prabowo karena memberikan amnesti dan abolisi. Karena Pak Jokowi sendiri bahkan juga Gibran kelihatannya sekarang mereka juga mulai harus bersiap-siap mengantisipasi serangan-serangan politik terhadap mereka, boro-boro untuk melindungi ya. Sekarang untuk menyelamatkan diri sendiri saja mereka juga harus berjibaku melakukannya. Sylvester Matutina, luar biasa yang jelas ya orangnya ya. Kadang-kadang dia ingin meyakinkan kita semua bahwa dia orang penting dan bisa didengarkan oleh Prabowo, Jokowi dan lain sebagainya ya. Adili Jokowi, wajib eksekusi si Plester, jangan kasih kendor. Apa mungkin si Plester bakal dipenjara? Dugaan saya bakal disembunyiin aja sama para rezim termul. Kapan adik Armando nyusul? Tolong ditindak, kalau nggak ngibul bukan termul namanya, wakakakak. Apa oke? Si Plester ini harus segera dipenjarakan agar tidak buat gaduh negeri ini. Asik-asik makan salah, uang kita kena palak. Sylvester tidak boleh mengelak, kejaksaan jangan kalah galak. Ada termul dan junjungannya sama-sama suka bohong, kok banyak juga yang masih percaya. Apa mungkin oke. Jadi saudara sekalian, saya kemudian tiba-tiba berpikir ya udahlah, ini anggap aja dunia ini panggung sandiwara ya. Seperti itulah ya. Undang Pak Mahfud, Bang RH, insya Allah ya. Kejagung pastikan eksekusi Sylvester Matutina. Kejaksaan Agung akan mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina pada hari ini. Sylvester menjalani hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan. Sylvester terseret kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Eksekusi harus dilakukan meski Sylvester dipanggil Kejari, Jakarta Selatan. Melalui laman resmi Mahkamah Agung, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum pada tahun 2019. Putusan MA nomor 287K/PID tahun 2019 dibacakan pada 20 Mei 2019 dengan Hakim Ketua Adi Abu Ayyub Soleh, Hakim Anggota Edi Armi dan Gasalba Soleh. Dalam putusan Mahkamah Agung ini disebutkan Sylvester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat 1 KUHP. Belakangan pakar telematika Roy Suryo mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy juga terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi bersama sejumlah aktivis penyerahan surat permohonan eksekusi terhadap Sylvester Matutina di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.